berkomunikasi, Pak. Itu saja komunikasi awal-awalnya, supaya tahu siapa nama aku, siapa nama kamu, kamu tinggal di mana, kamu masih punya ke orang tua, aku masih ada orang tua saya, ibu ada, ayah, itu bahasa. Bahasa itu lahir sesuai dengan alamnya. Satu, di mana sih alamnya? Kalau alamnya di tempat yang keras seperti di Saudi, di tempat-tempat yang panas, kira-kira bahasanya, bahasanya bahasa tinggi, teriak-teriak gitu. Orang Arab kan teriak-teriak kalau bicara. Kalau di kita kan di Medan itu kan panas itu. Orang Medan itu Batak itu bisa. Tapi kalau orang Sunda, kenapa orang Sunda lemah lembut? Alhamdulillah bilunya. Karena Sunda itu kan sejuk. Kebayang sama orang Sunda gogorowokan. Cuman nama nih. Terus dia, kan orang dari mana kamu? Gimana anjir orang Sunda? Tapi kalau orang Horasba itu orang Batak itu, karena memang suaranya alamnya tuh keras. Itu yang pertama, alam. Yang kedua, jumlah manusia yang ada saat itu. Makin banyak manusia, makin variasi bahasanya. Makin lahir kata-kata baru. Makin sedikit manusia, makin sedikit kata. Ada bayi kan? Mam. Oh, mam itu. Mam, mulainya kan bayi. Mam, oh hayang dahar, mam. Minta desa. Ya, bahasa itu lahir dari. Yang ketiga, bahasa itu lahir dari tokoh yang ada sejak itu. Dan tokoh-tokoh itu melahirkan kata-kata baru. Kita ambillah di Indonesia. Sebelum B.J. Habibie menjadi tokoh masyarakat Indonesia, sudah masuk dunia, belum ada kata canggih. Ada, dilihat dari buku bahasa Indonesia sebelum sebelum Habibie jadi pejabat, tidak ada kata canggih. Tapi B.J. Habibie berbicara tentang pesawat terbang, ini teknologi yang canggih. Orang canggih, baru tahu. Orang nanya wartawan apa itu, Prof? Canggih. Canggih itu teknologi yang tinggi. Masuk kepada kamus, canggih itu artinya adalah teknologi yang tinggi. Kata canggih lahir dari B.J. Habibie. Di kita pernah, kalau kita berbicara pelawak-pelawak ya santri, itu orang Sunda. Rata-rata orang Sunda mah pintar ngabodor. Pernah viral Sule itu wah termasuk mahal itu prikitiu. Nah itu prikitiu itu bahasa Sule, prikitiu. Nah apa kira-kira artinya? Wah rame pisan prikitiu. Nah prikitiu adalah untuk mengatakan bahwa di tempat itu sedang rame-ramenya. Sebelum Sule tampil dilihat prikitiu itu kata-kata Sule. Jadi bahasa itu lahir dari tokoh. Ya. Nah, well. Dan banyak. Nah, itu bahasa-bahasa. Nah, kalian harus tahu ya, bahasa itu lahir dan meninggal. Muncul dan punah. Tidak sedikit kata-kata yang sudah punah. Ya. Banyak ya kata-kata Sunda yang sudah nggak ada lagi sekarang. Ya. Banyak orang-orang anak-anak sekarang kan sudah tidak tahu bahasa itu. Ya, bahasa itu. Coba mau yang nanya nih ke orang Sunda sendiri ya, yang asli orang Sunda lah di daerah berarti. Cing Holil, apa artinya mumul? Bahasa Sunda mumul. Oh, masih kene. Apa berarti? Karena banyak yang belum tahu. Ya. Kemudian juga kata-kata yang lain adalah. Nah, sekarang anak-anak sekarang tidak. Dan bahasa itu lahir dan meninggal, mati.
nggak lagi dari peredaran, nggak ada muncul. Apalagi di kalangan generasi muda ya, sekarang ini banyak istilah-istilah baru itu lahir dan orang tua bingung ini apa gitu maksudnya kan gitu. Mungkin ada istilah-istilah di HP juga isinya sudah lain, itulah bahasa ya. Pasti bahasa itu akan berkembang dan itu termasuk tanda-tanda kebesaran Allah, tidak lepas daripada tanda-tanda kebesaran. Baik, masih surat Rum tentang berbeda-bedanya warna kulit. Kenapa warna kulit kita berbeda-beda? Coba, awat siapa yang bisa menjawab? Coba Siska, kenapa warna kulit kita berbeda-beda? Karena alam kita beda. Orang yang di tempat yang panas-panas itu pada hitam. Mengapa orang Afrika pada hidung? Karena orang Afrika itu di Afrika itu panasnya luar biasa. Kenapa orang-orang Eropa pada putih? Karena itu salju. Nggak ada panas sangat jarang. Bahkan matahari jarang ada. Sebulan sekali baru ada matahari. Dari sana mulai terbentuklah genitas daripada kulit itu. Setelah itu baru turun temurun. Ya. Kan putra Nabi Adam itu nyebar. Putra Nabi Nuh nyebar, anak lama-lama itu semuanya tongore. Diketok kan. Tongore pengagang. Nah itulah ya. Jadi kalau santri nanya ke Buya tentang Buya kan bagaimana mengapa bahasa itu berbeda-beda bahasa lain ya, karena faktor alam, faktor banyaknya orang dan faktor ketokohan yang ada di sana. Selain lainlah bahasa. Kemudian oleh tokoh itu disebarluaskan dan dikukuhkan menjadi bahasa resmi. Ya. Baik, berikutnya. Nomor 4 Buya, mengapa ya pas zaman dulu para ulama di Indonesia banyak yang dibunuh? Bukan saja di Indonesia, dimanapun para ulama itu banyak yang dibunuh, termasuk para nabi, banyak yang dibunuh. Mengapa Buya para nabi ataupun para ulama banyak yang dibunuh? Karena orang-orang tidak senang dengan dakwahnya. Orang tidak menerima, tidak mau. Ya, dikasih tahu orang yang sedang mabok dilarang mabok, marah. Orang yang sedang judi dilarang judi, marah. Dan itu salah satu resiko daripada para nabi, para rasul, termasuk para ulama. Ada kasus baru kan sekarang, kasus seorang santri ditusuk ya oleh preman yang sedang mabok, lagi viral sekarang. Dan alhamdulillah polisi sigap, toko mirasnya ditutup, entah berapa kios tuh, dan yang nusuknya dan teman-temannya ditangkap oleh polisi. Karena santri itu mungkin ngajak sholat atau ngajak jangan sampai berhenti kamu mabok, kira-kira begitu. Pernah kejadian juga di Bandung. Bagaimana para santri banyak yang disambat oleh samurai pada saat santri lewat ke tempat itu. Disangkanya mau dakwah padahal cuma lewat, dicegat oleh preman. Ini sudah menjadi sunatullah. Makanya para santri harus sabar, abah. Kalau bisa bela diri. Nah tentang bela diri santri, Buya akan sampaikan sedikit saja. Bahwa jurus-jurus itu ternyata beda-beda dan banyak sekali jurus itu. Makanya santri bisa belajar sendiri bela diri mah. Ridho misalkan di Kobong, gimana nih kalau ada orang yang mau mukul, gimana? Itu mah. Dan si jurus itu dihafal dengan beda-beda jurusnya. Pas saya mah kalau nakis begini, kalau nendang begini.
Dan santri harus tahu alat vital untuk nyerang kepada objek serangan kita. Dan ketiga, jangan diikut sertakan emosi. Kalau sudah emosi, jurus kita sudah nggak sempurna. Tenang. Jadi bisa belajar sendiri. Memperkuat pukulan kita, dilatih saja ke sini. Sampai kita keras sekeras. Nah, ini sampai nonyol-nonyol gini. Atau dengan teman cisau, adu kekuatan. Kalau sudah trak itu isi ini dilatih. Untuk apa Bu ya? Bukan ya supaya jangan sampai ya kita santri lemah, tidak bisa membela diri. Dan itu timbul keberanian. Jangan sampai kita lari kalau memang masih kau untuk kurang. Ya mengapa pas zaman dulu para ulama di Indonesia banyak yang dibunuh? Apalagi kalau pemerintahannya itu apa yang sebetulnya Yandi, pemerintahannya itu ya, yang galak itu ke para ulama itu. Ya, ulama itu pada di penjara, yang gantungan digantung, banyak tuh kejadian. Ya, itu apa lupa lagi tuh, kadang begitu ya kalau rejim yang apa gitu ya, yang bengis atau gimana ya, bukan istilah itu, bukan itu. Kita memohonlah kepada Allah supaya dikasih pertolongan, dan tujuan kita bukan apa-apa, untuk menyelamatkan kita semua. Jangan didasari dakwah kita dengan kebencian kepada suatu kaum. Jangan didasari ingin mencari nama baik untuk jadi pahlawan dan sebagainya. Kita tulus ikhlas ingin merubah ya kehidupan ini menjadi baik ya, berdasarkan kepada hukum-hukum Allah. Tentu harus dengan baik. Yang belum mampu, belum paham, kita harus sabar. Yang kita memperjuangkan agama kemudian dibunuh itu syahid. Apalagi istilahnya syahid. Asal memang agama yang kita perjuangkan. Terakhir, Buya gimana ya kalau Buya gimana kalau setiap pagi-pagi santri ada kerja, biar pagi-paginya nggak pada tidur. Ini yang kalura ya Kak Panjeri. Gimana katanya Panjeri supaya santrinya tidak pada tidur nih? Kalau paginya ada kerja. Kerja apa? Oh iya, sekolah. Sekolahnya cara sekolah. Tong peda-peda ke keluar ijazah dari terasa sekolah. Kalau Ahwat yang rajin kan sekolahnya? Ya dibandingkan Iwan kan ya? Seragam tidak wajib di ulul albab, ya seragam tidak wajib, tapi belajarnya wajib. Dasar-dasar, terutama Buya titip ya, matematika dasar, perkalian, pembagian, kalian harus paham itu. Pecahan, menjumlahkan pecahan, mengalikan pecahan, pembagian dalam pecahan. Itu dasar sekali. Raraban perkalian dari perkalian 1 sampai 10. Cing Agung 8 kali 7. Nah itu yang Buya maksud. Lutfi 8 kali 8. Itu harus sudah di luar kepala.
bagi kurung ya, itu dasar sekali tuh matematika. Orang lain kan berbicara kan kalkulus ya, integral kan itu ya, sinus, kosinus kan itu yang begitu kan, tangan sakit itu ya. Itu nggak usah lah, nggak dipakai. Tapi yang dasar perkalian, cing, berapa 8 kali 4? Wah, belum habisan matematika aja. Ampun, astagfirullahaladzim. Ini tolonglah ya, minta ke ibu guru, ke Pak Ganjar, Pak, apakah kalian nanti Pak dites? Ini dasar aja. Marah nih. Fisika dasar juga harus paham hukum-hukumnya itu, percepatan, jarak, waktu dan sebagainya. Matematika dasar pembagiannya, pecahan, merubah pecahan biasa ke pecahan campuran dan sebagainya. Belajar yang baik. Bolehlah tidur cuma sebentar kalau memang waktunya nggak belajar. Kan sekarang katanya seminggu sekali ya. Semuanya SMP pagi, SMA-nya siang kan gitu ya. Kemudian seminggu lagi SMA siang gitu Pak. Jadi itu ya, itu enggak? Ya. Nah pada saat kita sekolah siang, paginya istirahat sebentar. Terus baca. Selesai untuk ini. Ayandi sudah berapa? Sudah lebih sejam enggak? Sudah. Suka pakai. Terima kasih banyak akhwat, ikhwan, para alumni. Mohon pisan yang mendengarkan. Ini rasa kangen Buya ke kalian semua. Buya doakan kalian sehat walafiat semuanya ya, yang belum dapat pekerjaan ya laki-laki dapat pekerjaan, yang mau kuliah terus kuliah, ada yang beasiswa. Yang benarnya dari Al-Quran dan Al-Hadis, yang salahnya dari hawa nafsu biasa dari. Siapa alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.